Halo teman-teman semua, selamat siang ya, di siang hari. Sudah mulai pada join ya. Oke, apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan semua sehat di rumah ya. Alhamdulillah Kak Sheila juga sehat. Kita ketemu lagi nih, pekan lalu kan kita ketemu ya, di pekan lalu kita kenalan, mudah-mudahan teman-teman masih ingat sama Kak Sheila. Kak Sheila pengajar dari IPA ya, saya biologi. Nah, hari ini kita akan mulai di materi teman-teman ya, Sekolah Med kelas 5 SD. Sebelumnya kita satu semester bareng ya, insya Allah sampai semester akhir. Nah, nanti kita akan belajar bareng-bareng sama Kak Sheila di kelas IPA. Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam. Silahkan langsung bergabung. Nah, teman-teman, Sheila mau nyampe ini. Kita kan mau belajar bareng ya. Nah, biar kita bisa konsentrasi sama-sama. Nah, kakak boleh dong minta bantuannya. Mungkin teman-teman untuk mikrofonnya bisa kita mute dulu ya. Kalau misalkan nanti kakak minta tolong untuk dinyalain mikrofonnya, baru bisa dinyalain mikrofonnya gitu ya. Nanti kalau misalkan mau jawab pertanyaan atau mau ada pertanyaan, nah Sekolah Mate teman-teman semua bisa langsung jawab di kolom chat. Jadi kita ngobrolnya via chat ya, supaya nanti suaranya supaya nggak tabrak-tabrakan gitu. Oke, sepakat ya, supaya kita belajarnya hikmat tuh. Oke, hari ini kita mau belajar apa? Nah, kakak mau Nah, oke, jadi hari ini kita mau belajar IPA ya. Dari SD semua. Nah, tapi sebelum mulai kita mau pemanasan dulu nih. Sebelum kita mulai belajar ya. Nggak cuma olahraga aja yang pakai pemanasan. Jadi kita mau pemanasan dulu ya teman-teman. Biar teman-teman semangat. Biar tahu nih kita mau belajar apa. Gitu ya. Nah, jadi pemanasan live class check gitu ya. Ini ada 2 soal. Satu soal itu 1 menit. Ini cuma kita main-main dulu aja. Teman-teman nanti kakak minta tolong untuk jawabnya di kolom chat ya. Jadi kalau udah tahu jawabannya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya, bisa langsung kasih tahu kakak jawabannya di kolom chat. Oke? Ya, kita mulai ya. Silakan yang sudah bergabung boleh di-on-off-in mikrofonnya. Nah, kita mulai siap ya. Nah, kita mulai dengan yang baik-baik dulu dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bagi teman-teman yang non-muslim bisa menyesuaikan gitu ya. Oke, nah hari ini kita mau belajar tentang alat gerak manusia nih, gitu ya, dan hewan. Nah, tapi kakak mau coba tuh tes. Pertanyaan pertama, yang tahu jawabannya, boleh langsung di kolom chat ya. Kasih tahu kakak jawabannya apa, A, B, C, atau D. Di kolom chat aja, oke? Iya. Waalaikumsalam. Iya, nggak apa-apa, baru join ya. Nah, silakan nomor 1. Ya, jawabannya dikirim melalui chat. Langsung aja yang tahu, nggak tahu juga nggak apa-apa, karena kakak cuma pengen tahu aja nih kira-kira temen tahu nggak ya kalau yang termasuk anggota gerak dari manusia tuh tulang apa gitu ya. Nah, silahkan yang teman-teman yang tahu jawabannya, yang pengen aktif di sini, silahkan jawabannya ditulis di kolom chat. Yang termasuk ke dalam bagian tulang anggota gerak manusia. Wah, ini udah banyak banget nih. Ibu Aini. Kak, namanya Kak, Ibu. Ibu. Ya, oke. Jadi udah beberapa yang jawab ya. Nih, terima kasih banyak nih teman-teman. Wah, jawabannya menarik nih. Katanya D, tulang paha. Kebanyakan itu ya yang jawab. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, katanya penyu, yang ditanya adalah penyu. Nah, penyu ini salah satu jenis hewan yang bergerak dengan apa ya kira-kira? Mungkin di sini teman-teman ada yang tahu, silakan langsung jawab di kolom chatnya. Silakan, wah ya ada yang private juga ke kakak, boleh ya, boleh di chat juga. Oke, udah banyak nih yang jawab. Ada yang B, ada yang D, oke.
D, kebanyakan D ya. Oke, D, kaki duyung. Kaki dayung ya, bukan kaki duyung. Kaki dayung. Mungkin typo. C, ada yang C. Oke. Banyak ya, D. Oke, masih jawab. Oke, D. Oke, siap. Terima kasih banyak teman-teman semua, hebat. Semuanya bisa aktif di siang hari ini. Ya, terima kasih sudah membantu kakak untuk jawab pertanyaan ini. Nanti kita, selagi kakak membahas, itu nanti tahu nih jawabannya nomor 1, nomor 2 apa aja. Oke? Nah, kita lanjut ya ke pertemuan hari ini, materi hari ini. Jadi, mungkin di sini di sekolah ada yang udah dibahas atau mungkin belum. Nah, kita bahas ulang nih terkait materi IPA, khususnya tentang hari ini alat gerak manusia dan hewan. Gitu ya. Kalau misalkan masih ingat waktu kita perkenalan di pekan lalu, kakak pernah tanya tuh, bedanya apa sih kita, makhluk hidup ya, manusia, hewan, dan tumbuhan sama benda-benda mati. Nah, salah satunya adalah kita bisa bergerak gitu. Nah, hari ini kita mau bahas kalau alat gerak manusia itu apa aja, terus kalau hewan apa aja gitu ya. Nah, pertama kita mau bahas tentang manusia dulu ya, teman-teman. Nanti terakhir baru hewan. Gitu. Nah, dari manusia sendiri. Oke, di manusia sendiri ini ada dua alat gerak yang dimiliki oleh manusia gitu. Jadi ada dua alat gerak. Yang pertama alat gerak aktif dan yang kedua alat gerak pasif. Kasih tahu kakak nih di kolom chat. Kira-kira kalau alat gerak aktif yang dimaksud itu apa ya? Boleh yang tahu langsung di kolom chat dikasih tahu kakak. Kalau alat gerak manusia yang aktif itu apa? Oke, udah ada yang jawab nih. Private ke kakak Ahmad Raffi. Otot. Oke, betul ya Raffi? Baru belajar pas lagi sekolah online, Miss. Ini. Ah ya, ya jadi apa namanya alat gerak manusia ya ada dua ya, ada alat gerak aktif, ada alat gerak pasif. Nanti kakak jelasin tenang aja. Maksudnya apa sih kak aktif sama pasif gitu. Nah yang kedua itu adalah tulang. Ya jadi kalau alat gerak manusia aktif, yang aktif itu di otot, yang pasif pada tulang. Oke, nanti kita bahas kalau kaki berarti apa kak gitu ya. Nanti kita bakal tahu bareng-bareng. Terima kasih teman-teman yang sudah jawab nih. Oke, nah apa namanya yang namanya kenapa sih ada aktif ada pasif gitu ya? Karena alat gerak manusia di sini ya teman-teman kakak di sini ada tangannya gerak-gerak. Nah tangan kakak itu bisa bergerak karena adanya peran otot. Nah jadi tangan kakak, kaki kakak gitu ya itu bisa karena peran dari otot. Gitu. Jadi otot menggerakkan, otot yang menggerakkan maka dia alat gerak aktif. Gitu. Siapa yang digerakin sama otot? Nah, yang digerakin sama otot adalah tulang. Nah, si tulang inilah menjadi alat gerak pasif. Yang aktif menggerakkan adalah otot. Dan yang digerakkan oleh otot adalah tulang. Gitu ya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami nih sama teman-teman. Silahkan kalau misalkan ada yang mau ditanya, langsung di kolom chat aja. Oke, sambil kakak ngomong juga nggak apa-apa. Nanti kakak secara berkala bakal lihat kolom chat. Gitu ya. Nah, otot apa aja sih? Karena di dalam tubuh kita nih ya, bisa kita lihat badan kita sendiri gitu ya. Nah, itu ada banyak banget jenis otot nih, teman-teman. Nah, kalau misalkan otot yang membantu dalam bergeraknya kita, nah itu disebut dengan otot rangka, gitu ya. Nah, tadi kan ada tulang ya, satu kesatuan tulang itu secara keseluruhan disebut dengan rangka, gitu. Nah, yang menggerakkan otot itu adalah otot rangka. Ya, jadi kalau ditanya otot apa yang menggerakkan tulang gitu ya, itu adalah otot rangka. Gitu. Nah, di sini kita mau bahas nih. Yang pertama kan tadi otot dia berfungsi dalam menggerakkan tulang ya, menggerakkan kita, menggerakkan tangan dan kaki kita ya, kurang lebihnya atau kepala dan lain sebagainya. Nah, yang digerakkan adalah tulang, tapi secara umum rangka ini, si tulang ini, itu fungsinya apa sih buat kita gitu ya. Nah, ini akan kita bahas nih. Nah, ini adalah fungsi-fungsi dari rangka manusia. Nah, yang pertama tadi udah kita bahas di depan ya.
kalau dia fungsinya sebagai alat gerak pasif, gitu ya, sebagai alat gerak yang digerakkan oleh otot. Gitu. Terus yang kedua, itu adalah memberi bentuk tubuh, gitu ya. Jadi mungkin di sini teman-teman ada yang kalau dari kakak gitu ya, ada yang tulangnya bentuknya besar, jadi dia mungkin terlihat besar badannya. Padahal itu sebenarnya dari bentuk tulangnya sendiri gitu ya. Atau mungkin dia relatif tinggi dan lain sebagainya. Nah itu makanya dia fungsi rangka itu untuk memberi bentuk tubuh gitu ya. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga adalah untuk menegakkan tubuh. Nah, mungkin buat teman-teman yang tahu ya, mungkin sering lihat gambar atau mungkin di sekeliling kalian, lingkungan kalian, orang-orang yang sudah lanjut usia gitu ya, kakek, nenek misalnya. Itu biasanya bentuk tubuhnya jadi bungkuk ya. Nah, itu biasanya karena kelainan-kelainan tuh ada sakitnya gitu ya, atau ada kebiasaan-kebiasaan selama mudanya gitu, sehingga bikin tulangnya jadi bungkuk. Nah, sebenarnya fungsi dari tulang ini menegakkan tubuh. Nah, ketika kita bekerjanya atau aktivitas sehari-harinya itu bikin kita bungkuk, maka lama-kelamaan kita jadi bungkuk. Karena kalau lagi duduk nih, lagi pelajaran live class sekolah gitu ya, atau mungkin PJJ di sekolah. Nah, mungkin kalau teman-teman duduk di kursi gitu ya, usahakan terus bisa tegak badannya gitu ya, biar bagus badannya nggak bungkuk gitu. Nah, terus yang keempat, fungsi lain dari rangka manusia itu adalah melindungi organ dalam tubuh. Nah, kakak mau tahu dong dari teman-teman nih, kalau misalkan dia dibilang untuk melindungi organ dalam tubuh, yang termasuk organ dalam tubuh tuh apa aja ya? Coba kasih tahu kakak di kolom chat. Yang termasuk organ apa aja? Otak, betul. Torik saif ya. Selain otak, organ apa lagi yang dilindungi oleh tubuh? Kalau otak berarti yang ada di kepala ya, jantung. Oke, jantungnya ada di dada, betul. Terus apa lagi? Iya, hati. Oke, paru-paru. Ya. Oke, siap. Wah, ada banyak nih ya yang bisa jawab. Terima kasih ya, itu ya kurang lebihnya di kita rangka manusia itu berfungsi dalam melindungi organ dalam tubuh kita, gitu ya. Nah, terus apalagi fungsi dari rangka? Nah, tadi kan otot sebagai alat gerak aktif. Nah, dia itu di mana dia melekatnya, dan dia melekat di pada rangka manusia gitu ya. Jadi si ototnya melekat pada rangka manusia sehingga dia bisa menggerakkan tulang-tulang kita. Gitu. Jadi si tulang ini, rangka ini berfungsi sebagai tempat melekatnya otot. Jadi kita bisa, jadi si otot sama si tulang bisa saling bantu tuh bikin kita gerak. Gitu ya. Terima kasih nih buat otot sama tulang kita yang sudah bikin kita, bantu kita untuk bisa bergerak dengan bebas. Oke, yang terakhir, nomor 6. Nah, ini adalah di dalam tulang kita itu tempat untuk menyimpan mineral tubuh. Maksudnya apa sih, Kak? Nah, tempat yang mineral yang dimaksud apa? Contohnya salah satunya adalah kalsium. Nah, mungkin di sini teman-teman pernah lihat iklan gitu ya, atau suka minum susu. Nah, biasanya kalau minum susu tuh katanya bisa bikin tulang kita bagus, karena di dalam susu itu banyak mengandung kalsium yang baik buat pertumbuhan kita gitu ya, dan itu disimpannya di dalam tulang. Nah, mungkin sekarang kalau selama pandemi, beberapa teman di sini ada yang tahu mungkin katanya dianjurkan untuk apa namanya, berjemur ya, supaya kita sehat gitu ya, setidaknya kalau nggak olahraga, kita bisa berjemur. Nah, berjemur itu juga bagus buat tulang kita gitu ya. Jadi olahraga penting gitu ya untuk jaga kesehatan. Terus berjemur juga bisa jadi alternatif gitu ya, tambahan kegiatan kita misalnya sebelum PJJ misalnya gitu ya, kita bisa olahraga kecil-kecil dulu aja biar tetap sehat. Gitu, mudah-mudahan teman-teman semua di sini sehat biar semangat terus ya, karena udah keren-keren banget nih siang hari ini kita udah belajar duduk di depan laptop atau handphone masing-masing supaya bisa mengikuti pelajaran dari sekolah. Oke, kita lanjut. Kalau sekali lagi kalau ada yang mau ditanya bisa langsung di kolom chat ya.
Mungkin kakak kecepatan atau gimana, silahkan infoin aja. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah tadi kita ngomongin masalah tulang. Nah, tulang itu bentuknya macam-macam, teman-teman. Nggak cuma satu macam aja. Itu jadi ada beberapa tipe tulang atau bentuk tulang yang ada di dalam tubuh kita. Seru banget ya kalau kita ngelihat manekin gitu ya, atau namanya boneka tulang atau apa ya sebutannya. Nah, itu nanti kita ngelihat tuh ada berbagai macam bentuk tulang. Yang di sini kakak coba sebutin, ada tulang yang berbentuk seperti pipa atau tulang pipa gitu. Terus juga ada tulang pipi gitu ya. Terus ada tulang yang tidak beraturan, terus ada tulang pendek gitu. Nah, ini adalah tulang-tulang yang berada di dalam tubuh kita. Nanti kita tahu tuh kalau tulang pipa apa aja ya gitu ya. Kalau tulang pipi, tulang yang mana tuh yang bentuknya pipi gitu. Ya, mungkin kalau contoh di sini kelihatan nih. Kalau di tangan kita, ini bentuknya tulang pipa. Selain di tangan ada di mana? Ada di kaki nih, di tulang paha gitu ya. Tadi di nomor 1, betul yang jawab tadi tulang paha ya. Jadi salah satu tulang yang menjadi bagian dari anggota gerak manusia, khususnya anggota gerak bagian bawah gitu ya. Oke, nah inilah yang contoh dari salah satu contoh tulang pipa. Nah, nanti untuk yang pipih, gimana pipih? Nah, di sini ada nih yang pipih. Salah satunya contohnya ini apa? Tulang dada, gitu ya. Tulang dada itu termasuk yang pipih. Gitu. Terus selain itu apa? Ada tulang rusuk juga. Tulang rusuk juga pipih nih, yang ini nih. Gitu ya, yang di dada. Gitu, ini salah satu contohnya. Terus juga ada tulang tidak beraturan. Nah, tulang tidak beraturan contohnya apa? Di sini ditunjukkan yang ada di sini nih. Mungkin teman-teman boleh sekarang diraba nih punggungnya. Itu kerasa ya, ada tulang belakang. Tulang belakang kita tuh kerasa yang di tengah-tengah punggung. Nah, itu tuh tulangnya tidak beraturan, termasuk bentuk tulang yang tidak beraturan. Gitu ya. Nah, terus yang terakhir ada tulang pendek. Nah, contohnya apakah kalau tulang pendek? Nah, contohnya misalnya ada di sini nih, di pergelangan kaki dan tangan. Gitu. Nah, ini adalah bentuk-bentuk tulang yang teman-teman perlu pahami. Gitu ya. Biasanya sih keluarnya di soal, kalau misalkan tulang paha, berarti bentuknya tulang apa? Ya, maka teman-teman bisa jawab tulang pipa bentuknya, gitu ya. Oke, sejauh ini belum ada pertanyaan. Kakak lanjut lagi. Ya, nah, apa namanya kita rangka ya. Nah, rangka manusia sendiri itu ada beberapa bagian. Gitu. Di sini teman-teman kakak kasih lihat nih. Ada yang bagian tengkorak, ada yang bagian badan ya. Badan tuh ini maksudnya ya, badan kita. Terus ada bagian anggota gerak. Bagian anggota gerak ini tadi ada yang atas. Atas tuh apa? Tangan. Gitu ya. Tadi teman-teman udah jawab nih, tangan. Terus bagian bawah itu adalah kaki, gitu ya. Ini adalah anggota gerak. Jadi ada 3 bagian. Ada bagian tengkorak, ada bagian badan, sama ada bagian anggota gerak. Gitu ya. Nah, terus di sini kakak jabarin lagi nih, kalau tengkorak bagian-bagiannya apa aja sih gitu ya. Ini boleh nih teman-teman sambil kita praktekin kali ya di room ini. Kalau ini tulang dahi berarti ada di sini ya. Ini tulang dahi gitu ya, atau jidat ya kalau misalkan di kita. Mungkin sebagian ada yang sebutnya dahi atau jidat, sama ya. Ini adalah tulang dahi. Terus ada juga tulang hidung gitu ya, ada tulang hidung. Kemudian untuk di bagian mulut gitu ya, ada tulang rahang atas dan ada bagian tulang rahang bawah nih, rahang ya, rahang atas sama rahang bawah. Gitu. Terus juga pipi ya. Nah, pipi ini juga ada tulang, teman-teman. Kalau teman-teman bisa rasain di pipinya masing-masing gitu ya, itu ada tulang. Nah, itu adalah tulang pipi.
Yang mungkin kalau senyum kelihatan tulangnya, nah itu adalah tulang pipi. Gitu ya. Terus di sini ada tulang baji. Di sini nih, di leguk ini ada legok ya, ada apa nih namanya? Ada legokan gitu ya. Nah, ini adalah tulang baji. Terus di belakangnya ada tulang pelipis ya. Terus di bagian belakang itu ada tulang kepala belakang, terus yang di bagian paling atas itu ada tulang ubun-ubun. Gitu. Jadi ubun-ubun itu ada tulang ubun-ubunnya sendiri, gitu ya. Nah, jangan lupa ya diisi absennya, itu udah Kak Ros kasih di kolom chat. Bisa sambil menyimak gitu ya, sambil isi absen. Oke, jadi ini adalah macam-macam tulang yang ada di tengkorak kita, gitu ya. Yang ada di tengkorak manusia, gitu. Nah, tadi kita ngomongin bagian tengkorak, sekarang kita ngomongin bagian badan. Nah, ini ya bagian badan. Mudah-mudahan di teman-teman jelas ya gambarnya. Nah, pertama nih yang tadi kakak bilang coba raba punggung belakangnya gitu ya. Ada bagian tulang belakang di tengah bagian punggung. Nah, inilah bentuk dari gitu. Nah, tulang belakang tuh yang paling atas ya, yang paling dekat dengan tengkorak gitu, yang menghubungkan antara leher dengan tengkorak itu disebut dengan tulang atlas. Gitu ya. Tulang atlas. Terus tulang leher, ya leher kita nih ada 7 ruas tulang leher. Terus ke tulang punggung sampai ke tulang ekor. Gitu. Jadi kita ada tulang ekor juga ya teman-teman, tapi kita nggak punya ekor ya. Jadi kita cuma punya tulang ekor ya yang di paling bawah dari rangkaian ini, tulang ini. Nih tulang ekor kelihatan di sini ya, diperbesar sama kakak. Tuh tulang ekor di paling bawah. Ini di bagian punggung. Kemudian kalau di dada, gitu ya, ada apa aja sih di dada? Nah, tadi kalau teman-teman perhatikan, tulang pipih contohnya adalah tulang dada. Nah, ini adalah tulang dada nih. Ya, yang tadi digambarkan, yang tadi dikasih contohnya. Ini termasuk tulang pipih. Terus juga tulang rusuk ya, termasuk tulang pipi. Yang mana tulang rusuk? Yang ini nih. Gitu. Ada tulang rusuk sejati, ada tulang rusuk palsu yang bawah, dan ada tulang rusuk melayang. Gitu ya. Nah, ini adalah bagian dari rangka badan kita. Nah, kalau misalkan di punggung, ya, di bahu kita, ya, ini adalah ada dua tulang nih yang menyusun bahu kita. Ada tulang selangka, gitu ya, dan ada tulang belikat yang di belakang, tulang belikat, gitu ya. Nah, tulang belikat ini termasuk tulang pipih ya, teman-teman. Jadi tadi selain di sini, tulang dada, di tulang belikat juga termasuk tulang pipih, gitu. Terus tulang tadi kan kalau misalkan yang tulang tidak beraturan adalah tulang belakang. Nah, selain itu apa? Ada tulang ekor. Gitu ya, itu termasuk dari tulang tidak beraturan. Oke, nah itu tentang badan ya. Nah, sekarang kita lanjut nih, karena belum ada yang bertanya, kita lanjut ke bagian rangka manusia. Nah, tadi ada rangka manusia bagian anggota gerak nih ya. Ada anggota gerak atas nih, tangan. Kemudian ada anggota gerak yang bawah, atau kaki. Yang tadi teman-teman juga sudah coba jawab ya, ternyata banyak yang tahu bahwa kaki termasuk anggota gerak kita. Nah, kalau anggota gerak atas itu ada tulang lengan atas, gitu ya, nih kelihatan nih. Nah, bentuknya apa nih? Kakak coba sambil bahas bentuk tulang. Bentuknya adalah bentuk tulang pipa gitu ya, bentuknya kayak pipa. Terus juga ada tulang yang ada di sini, tulang hasta dan tulang pengumpil, bentuknya juga tulang pipa. Gitu. Nah, kalau ini apa? Boleh kasih tahu kakak di kolom chat. Kalau ini tadi apa ya nih yang gede nih? Yang kayak kipas. Kasih tahu kakak di kolom chat, boleh bantu? Ada yang tahu ini tadi tulang apa nih? Yang pipih ya bentuknya, terus kayak kipas. Tulang pipi, iya, dia termasuk dari tulang pipi. Tapi nama tulangnya apa?
Mungkin teman-teman tadi ada yang ingat nama tulangnya apa? Oke, temennya selangka nih, Ahmad Rafi. Tadi yang di bawahnya tulang selangka, dia termasuk tulang apa? Oke, bintang, betul ya, bintang. Chelsea juga jawab belikat, betul nih kakak coba balik lagi. Nah ini teman-teman tadi ya, ini ada di dalam, ada di pundak kita, di bahu kita, gitu ada tulang selangka dan di belakang ada tulang belikat, gitu. Nah ini adalah tulang belikat, tulang selangka yang ini nih, gitu ya. Ini tulang selangka, gitu. Nah, ini adalah anggota gerak atas tangan di tangan kita. Kalau yang bawah gimana? Nah, tadi soal nomor 1 ya, yang kita coba latihan soal di pertama awal, kalau anggota gerak salah satunya adalah tulang paha. Betul ya, teman-teman yang jawab tulang paha. Nah, selain ada tulang paha, ada apa lagi? Ada tempurung lutut. Gitu. Mungkin masing-masing bisa dirasain tuh, di lututnya ada tempurungnya. Terus juga ada tulang betis. Nah, terus juga ada tulang kering. Nah, ini biasanya suka kejedot-jedot gitu ya. Sakit banget ya biasanya. Atau mungkin yang main bola suka nggak sengaja ketendang atau nekat gitu ya. Kadang dia suka kering. Jadi itu juga lumayan. Nah, itu termasuk tulang anggota gerak bawah. Nah, terus juga ada pergelangan kaki dan jari-jari kaki. Nah, ini adalah bagian rangka manusia, baik anggota gerak yang atas ya, tangan, ataupun anggota gerak yang bawah. Gitu. Oke, sampai sini belum ada pertanyaan. Kita lanjut. Mungkin tadi ada yang jawab kalau belikat itu pipih. Nah, betul ya, kalau belikat itu adalah bagian dari tulang yang berbentuk pipih, gitu ya. Contoh dari tulang pipih. Nah, nanti suka ditanya nama tulangnya apa, gitu ya. Nah, salah satu contoh tulang pipih adalah tulang belikat, gitu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini nih, saat lagi tulang, gitu ya, kalau kita ngomongin masalah tulang, nah kita mungkin teman-teman bisa coba nih tangannya, terus minimal tangannya deh, bisa ditekuk, bisa diluruskan. Gitu. Mungkin sambil dicoba sama teman-teman boleh bisa ditekuk sama bisa diluruskan. Nah, siapa sih yang juga bekerja ketika kita bergerak? Gitu. Ada salah satunya yaitu adalah sendi, ya. Jadi ada sendi. Nah, di sini ada macam-macam sendi di dalam tubuh kita. Gitu. Nah, tadi kakak coba teman-teman tadi kan praktekin ya, ada tangan ditekuk, kemudian dilurusin. Nah, sendi apa sih yang bekerja untuk untuk membantu kita meluruskan dan menekuk lengan kita, atau mungkin di kaki kita bisa menekuk dan bisa lurus. Nah, itu adalah dari sendi ini nih, sendi engsel. Tuh lihat teman-teman gambarnya. Mungkin bisa dibayangkan ya, ini kalau misalkan disatuin, bisa bikin kita menekuk dan meluruskan tangan. Nah, ada berapa arah? Satu arah doang ya. Jadi cuma gini-gini aja kita bisa tangannya. Jadi sendi engsel itu sendi yang bekerja satu arah, ya. Jadi kita cuma bisa menekuk dan meluruskan. Selain ada di sikut, juga ada di lutut, gitu. Jadi ini salah satu contohnya. Jadi selain ada di sini, juga ada di sini. Gitu ya, untuk sendi engsel. Kalau misalkan teman-teman lihat pintu juga, di pintu ada engselnya, gitu ya. Oke, sendi engsel. Terus juga ada sendi apa nih? Sendi putar. Nah, bentuknya kayak paku gitu ya, kalau misalkan teman-teman lihat. Bisa berputar. Nah, ini ada di mana? Ini ada di leher kita. Bisa berputar nih. Kepala kakak bisa muter-muter. Tapi nggak muter sampai ke belakang ya. Nah, cuma sampai sini aja putar-putar gitu ya. 180 derajat. Nah, siapa yang bekerja? Yang bekerja adalah sendi putar. Ada di mana sih sendi putar? Gitu ya. Dan tadi mungkin kalau teman-teman tahu, kakak ulang lagi nih, kalau misalkan di sini nih. Nah, ada di antara tulang atlas gitu ya, di atas bagian atas ujung leher dan bagian tengkorak, sehingga kepala kita bisa memutar gitu ya, bisa ke kiri dan ke kanan memutar. Jadi gerakannya berputar.
disebut dengan sendi putar. Oke ya, kita lanjut. Nah, terus ada sendi peluru. Nah, sendi peluru ini ada di mana? Sendi peluru ini ada di segala arah ya. Itu contohnya ada di sini nih, di tulang paha kita. Ya, di tulang paha kita, kaki kita tuh satu kaki gitu ya, bisa bergerak ke segala arah. Termasuk di sini, ada di sini nih, sendi peluru di bahu. Kan tangan kita kalau olahraga bisa di segala arah ya, kita bisa muter-muter dari... Di kepala? Oh, di kepala berputar, beda ya. Kalau misalkan di apa namanya, di lengan atas dan di kaki gitu, itu ke segala arah kita bisa muter-muter gini kan tangannya. Gitu. Coba teman-teman dicoba gini-gini gitu ya. Terus bisa ngapain aja kemana-mana, ke segala arah. Nah, itu adalah sendi peluru. Bentuknya kayak gini nih. Gitu ya, sendi peluru kalau digambar, kalau di soal. Gitu. Terus ada juga sendi gulung, gitu ya. Sendi gulung itu adanya di sini, di tangan. Gitu ya, ini ada petunjuknya. Terus juga ada sendi geser. Nah, ini teman-teman juga bisa coba nih di kaki. Coba di kaki, kakinya bisa geser mendatar ke kanan dan ke kiri. Nah, itu adalah peran dari sendi geser. Gitu. Nah, yang terakhir ada sendi pelana. Ya, kalau sendi pelana itu dua arah aja. Contohnya ini pangkal jempol, gitu ya. Dia ke samping atau dua arah, ini adalah sendi pelana. Gitu. Nah, ini adalah macam-macam sendi. Biasanya teman-teman nanti kalau di soal keluarnya gambarnya. Gitu. Jadi kalau misalnya sendi yang dimaksud sendi ini nih kayak paku, maka dia sendi putar gitu ya. Teman-teman bisa lihat nih di sini. Ada tanda panahnya. Gitu ya, ada tanda panahnya. Nah, ini sendi putar. Nah, kalau misalkan ini nih, yang tadi kayak gini-gini ya. Nah, itu adalah sendi engsel. Tadi ada di mana sendi engsel? Ada di sikut sama di lutut. Gitu ya. Oke, nah kita lanjut nih. Ini masalah persendian. Jadi di sini yang membantu kita dalam bergerak juga ya, teman-teman. Oke, nah lanjut nih ke selanjutnya. Tadi fungsi rangka, kalau teman-teman masih ingat, fungsi rangka salah satunya adalah untuk membentuk tulang, gitu ya. Nah, bentuk tulang sendiri ini adalah beberapa jenis kelainan tulang. Sebenarnya ada beberapa macam lagi nih, tapi ini biasanya yang dibahas untuk teman-teman gitu. Ada 3 jenis kelainan tulang yang dialami sama manusia. Hal pertama, nah ini ada skoliosis. Nah, skoliosis ini apa? Jadi bentuk tulangnya itu dia ke samping, entah ke sini atau ke sini badannya. Pokoknya dia ke samping, seperti bentuk S gitu ya. Skoliosis S ya. Jadi bentuknya ke samping gitu. Ke samping kanan maupun ke samping kiri. Ini adalah salah satu kelainan tulang. Dan ini betul-betul ada ya teman-teman. Nah, teman kakak juga ada yang kayak gini. Salah satunya caranya untuk dilurusin biasanya dengan berenang, gitu, latihan renang. Nah, terus selain ada skoliosis, ada lordosis. Kalau lordosis ini kita tulangnya itu terlalu ke depan, gitu ya, jadi melengkung ke depan. Jadi kayak terlalu tegak gitu ya jatuhnya. Jadi lebih ke belakang gitu badannya. Gitu ya, di sini teman-teman bisa lihat jadinya melengkung seperti ini. Gitu, ini adalah lordosis. Gitu. Nah, yang terakhir ada kifosis. Nah, kalau kifosis ini bungkuk. Ya, jadi bentuknya bungkuk. Mungkin kalau teman-teman tahu udah banyak lihat gambar-gambar contoh-contoh atau mungkin di lingkungannya atau kakek neneknya yang karena usia gitu ya. Jadi tulangnya bungkuk, tulang belakangnya bungkuk. Nah, ini salah satu adalah bentuk kifosis. Selain ini ada apa lagi? Kalau kelainan tulang ada yang namanya osteoporosis. Ya, ini juga biasanya sama kakek nenek kita ya,
sudah tua, jadi ada pengapuran, jadi ada tulangnya tuh jadi nggak kuat lagi, nggak kokoh lagi. Kalau kita kan udah bisa ya, misalkan masih muda biasanya masih kuat tuh buat ngangkat-ngangkat yang berat-berat gitu ya, bantuin ibu misalnya bawa galon, ada yang ada yang kuat bawa galon nggak di sini ya. Jadi mungkin kalau masih muda kita masih bisa kuat untuk bawa-bawa gitu ya, karena tulang kita masih bagus. Nah kalau udah tua nanti biasanya karena umur gitu ya, karena faktor umur dan pola hidup nanti bisa tuh kalau kita nggak jaga terkena kelainan tulang itu sendiri gitu. Nah itu adalah tadi kita ngomongin masalah alat gerak manusia gitu ya. Jadi kalau boleh kakak rangkum, tadi yang pertama teman-teman kita bahas tentang rangka manusia nih. Kakak coba ulang lagi. Nih ya, bahwa rangka manusia tuh ada fungsi-fungsinya tersendiri gitu ya. Salah satunya dia untuk memberi bentuk tubuh kita. Nah, terus juga tadi kita bahas tentang bentuk-bentuk tulang gitu ya, ada tulang pipa, tulang pipi, tulang pendek, sama tulang tidak beraturan gitu. Terus dari bentuk-bentuk tulang ini ada tulang apa aja yang tulang pipa gitu ya, ada tulang apa aja yang tulang pipi. Nah kita kenalan tadi sama berbagai macam bentuk tulang gitu ya. Dari mulai tengkorak yang tadi kita coba praktekin satu-satu ya, ada tulang dahi, hidung, gitu ya, ada tulang pipi dan lain sebagainya. Terus juga di bagian badan, gitu. Terus di bagian anggota gerak, ya ada anggota gerak atas dan bawah. Atas itu tangan secara keseluruhan dan kaki ya, bagian bawah. Terus juga tentang sendi-sendi ya yang tadi udah kita coba bahas. Ada berbagai macam jenis sendi. Ya, jadi kalau sendi putar gambarnya seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini adanya di mana? Adanya di bagian atlas dan tengkorak. Gitu ya, untuk sendi putar. Terus ada engsel. Kalau engsel cuma satu arah, adanya di sikut sama di sini nih, di lutut. Dan beberapa jenis sendi lainnya. Gitu ya. Nah, terus tadi kelainan tulang, dan sekarang kita mau bahas nih tentang alat gerak hewan, gitu ya. Tadi ada di soal ya, di soal nomor 2 ya. Kalau penyu, dia bergerak pakai apa? Nah, tadi ternyata beragam tuh jawaban dari teman-teman semua. Nanti kita bakal cari tahu kalau penyu, dia bergeraknya pakai apa, gitu ya. Nah, yang pertama, ini kakak. Oke. Nah, yang pertama, ini kakak coba kasih contoh adalah burung elang. Gitu ya, burung elang dia bergerak ketika dia untuk berpindah tempat ya di udara, maka dia akan bergerak dengan sayap. Nah, tapi kalau misalkan dia lagi di darat gitu ya, misalnya dia lagi bergerak di darat gitu ya, lagi diam di bawah, maka dia bergerak dengan kaki gitu ya. Tapi secara umum untuk burung gitu ya, untuk aves, nah dia bergerak untuk berpindah tempat itu dengan sayap gitu. Terus yang kedua ada ikan gitu ya, ikan. Nah, ikan bergerak menggunakan sirip gitu. Nah, oke. Nah, terus setelah itu ini ikan ya, jadi contohnya di sini kakak kasih gambar ikan hiu. Ini adalah sirip. Terus kemudian, nah ini ada gambar kucing gitu ya. Kucing, kalau kucing sendiri itu termasuk mamalia. Mamalia ada apa aja ya? Ada sapi yang kemarin mungkin baru kurban, yang mungkin dilihat di sekitar rumahnya lagi banyak sapi, banyak domba, kambing gitu ya. Nah, itu termasuk mamalia yang bergerak menggunakan kaki gitu ya. Terus juga ada beberapa serangga, terus di sini juga ada udang gitu ya, atau dia bergerak menggunakan kaki yang berluas-luas gitu. Terus juga ada apa lagi? Nah, di sini ada siput.
Nah, siput ini bergerak menggunakan otot perut. Gitu. Dan yang terakhir tadi yang jawab kaki dayung, benar ya. Jadi untuk penyu itu dia bergerak menggunakan kaki dayung. Gitu. Jadi ini ada beberapa contoh alat gerak hewan. Yang pertama tadi ada sayap gitu ya, untuk burung, kemudian ada sirip untuk ikan gitu ya, jenis-jenis ikan. Beberapa jenis ikan, kemudian kaki. Secara umum itu adalah dari mamalia gitu, untuk kucing, anjing gitu ya. Terus sapi, kambing, domba gitu dan lain sebagainya. Terus yang terakhir kaki yang beruas-ruas, kemudian ada siput ya, dengan dia punya alat gerak otot perut gitu. Selain siput siapa? Ada ular juga, dia menggunakan otot perut. Dan yang terakhir ada kaki dayung gitu. Nah, coba nih kakak mau tahu, kira-kira kalau kakak tanya, sendi yang memungkinkan untuk pergerakan satu arah adalah sendi apa? Kasih tahu kakak di kolom chat, boleh bantu jawab. Kalau misalkan sendi yang memungkinkan untuk satu arah, oke, Aga, Azara, Bintang, Ahmad Rafi, Tiara, Siti Maulia, Torik, Fauzan, Nadia, Chelsea. Wah, keren nih semuanya. Kalau sampai nggak bisa sebutin satu-satu ya. Semuanya ikut jawab aktif. Oke, terima kasih teman-teman. Engsel. Iya, cek jawabannya Engsel. Nggak ada E ya. Serius mungkin salah. Salah ngetik kali ya. Oke. Cek Engsel. Terima kasih banyak teman-teman. Keren. Semuanya alhamdulillah bisa menerima apa yang kakak sampaikan ya. Jadi kalau misalkan sendi yang bergerak dengan satu arah, itu adalah engsel. Oke. Coba kalau kakak tanya, kalau putar, adanya di mana? Kasih tahu kakak di kolom chat. Kalau putar apa ya? Dia yang ada di mana? Kalau putar. Kalau sendi putar, adanya di mana? Neck. Wah, bahasa Inggris nih. Atlas, betul. Yang lebih tepat, tulang atlas ya, yang ada di ujung leher itu ya, ada tulang atlas dengan antara tulang atlas dengan atlas dengan tengkorak. Gitu. Nah, itu adalah contoh dari sendi putar. Oke, kalau misalkan sendi peluru. Sendi peluru ada di mana? Kalau sendi peluru, antara apa dengan apa? Sendi peluru berarti ke segala arah nih teman-teman. Oke, tangan. Ada yang jawab tangan nih. Tulang paha dan bahu. Tangan, bahu. Oke. Yang benar ya teman-teman kurang lebihnya. Tapi yang lebih tepat adalah antara bahu dengan lengan gitu ya, lengan atas. Kalau kaki berarti di tulang paha gitu ya. Nah, oke, shoulders. Pada bahasa Inggris semuanya, oke, siap. Keren banget nih semua. Alhamdulillah apa yang kakak sampaikan bisa teman-teman serap dengan baik. Nah, itu aja dari Kak Sheila untuk pertemuan hari ini. Jadi kita tadi sudah bahas alat gerak manusia gitu ya, dan alat gerak hewan gitu. Jadi terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah menyimak dengan baik gitu ya. Alhamdulillah tadi sudah semua sudah aktif menjawab apa yang coba kakak tanyakan kembali. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman memahami materi di sekolah. Dan jangan lupa teman-teman tadi sudah diisi ya link absennya. Dan akan berlanjut ke challenge nih teman-teman. Jadi ada soal-soal yang akan diberikan ke teman-teman semua dan akan dibantu oleh kakak host dalam pengerjaannya. Nah, dari Kak Sheila, kakak cukupkan nih hari ini. Selesai. Terima kasih banyak teman-teman semua sudah menyimak. Kakak mohon maaf kalau misalkan ada kekurangannya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya ya, di pertemuan kedua untuk materi IPA. Ya, kita lanjut ke sesi challenge. Kakak berikan ke kakak host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Halo sekolah met semua. Gimana tadi udah dengerin penjelasan dari kakak pengajarnya? Biar materi yang udah diajari nggak lupa, langsung aja yuk kita challenge. Setelah ini kakak akan kasih soal, nanti sekolah met langsung polling aja ya. Pilih jawaban paling menurut sekolah met paling benar, lalu kita mulai aja. Sudah siap semua? Siap. Siap. Insya Mantap. Allah siap. Siap, 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 siap. Oke, langsung kita mulai aja ya. Soal pertama. Kak belum paham Kak di mana challenge-nya ngisinya gimana sih pakai handphone? Beliau bilang belum paham gitu di mana cara ini challenge-nya. Challenge-nya sudah ada ya di layar dan waktunya juga sudah ada 2 menit. Terus jawabnya di mana Kak? Jawabnya di pause. Di? Sudah ada belum? Oh, Sudah ada ya? iya ya. Aku belum jawab loh. Silakan dijawab. Ada waktunya. Kak, soal di mana? Soalnya sudah ada ya di layar. Setengah menit lagi. Mana sih tadi nggak ada? Jawabannya sebelah mana Kak? Oh ini nih. Full in progress. Ini tadi apa tuh? Soal keduanya di mana ya? Soal keduanya belum. Soal keduanya belum. Oke. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Waktunya 2 menit juga. Setengah menit lagi. Oke, soal selanjutnya. Waktunya 2 menit.
setengah menit lagi. Oke, soal selanjutnya. Setengah menit lagi. Oke, soal berikutnya. Waktunya 2 menit. Waktunya setengah menit lagi. Bu tadi yang nomor 4 apa Bu? Halo, Oke, soal berikutnya. berapa soalnya?
Setengah menit lagi ya. Kalau soalnya kelewat, kita nggak bisa ini ya, nggak bisa balik lagi ya. Soalnya ini soal challenge. Kita nggak bisa balik lagi. Ya, kalau soalnya kelewat, nggak apa-apa, dikosongin aja. Nanti challenge berikutnya. Kak, aku mau pakai laptop kok nggak ada live kelasnya ya, Kak? Oke, soal berikutnya. Pakai laptop, bukanya dari mana ya? Dari Soal website. Dari website. Iya, baru masuk. Emailnya udah benar belum? Nggak tahu juga karena ini baru masuk, nggak dari kemarin-kemarin. Oh gitu. Ya, jadi kalau misalnya mau masuk dari laptop, harus pakai email yang terdaftar di NF. Ya Kak, terima kasih ya. Nanti di live class muncul deh kelasnya. Baik Kak, terima kasih. Kak, Waktunya kalau 1 menit udah lagi ya. submit. Ya, jika sudah, tekan tombol submit-nya. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Ini soal terakhir ya. Sudah Kak. Oke, tunggu teman yang lain. Ini dapat skor Kak. Dapat ntar nanti di akhir bulan kita kasih ya. Oke. Oke teman-teman, waktunya udah habis. Sekarang kita masuk langsung ke kunci jawabannya ya. Pastikan semua sudah submit ya, biar KKN polling. Oke, sudah. Nih, sudah diingati juga sama kakak pengajarnya. Jangan lupa di-submit. Oke, langsung aja kita ke jawabannya ya.